Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Olah Sukmo ya. Ini cerita dulu ya sebelum materi teman-teman. Ya. Hari ini saya kedapatan dua sampel. Ini gratis semua ya. Jadi seller itu menghubungi saya, penjual menghubungi saya untuk dibuatkan video ya. Yang saya masukkan di dalam video saya ya, akun saya di TikTok ya. Yang satu amanah, yang satu berkhianat. Ya. Ya. Ini jam tangan, harusnya jam tangan teman-teman ya. Harusnya jam tangan yang dikirim. Tapi apa yang dikirim? Dompet. Ya, dompet semacam ini. Ya. Ini penjual licik. Ini katakanlah hal-hal semacam ini kan sama saja itu menyumpet ya, menyumpet rezekinya sendiri. Kenapa bisa saya bilang seperti itu ya? Karena membuat kecewa seseorang gitu ya. Artinya apa? Kepercayaan yang saya berikan ya terhadap si seller ini disalahgunakan. Nah, akan berlaku apa? Hukum tabur tuai, hukum karma. Ya, ini menunjukkan bahwasanya penjualnya tidak baik. Ya. Dan sudah pasti hidupnya penuh dengan masalah. Yakin saya. Ya. Ya tak? Terus bagaimana saya mau mereview produk ini sedangkan tidak ada produknya? Otomatis saya harus beli. Ya, otomatis saya harus beli sampel ini. Ya. Tapi daripada saya beli sampel ini, mending akun saya yang saya korbankan. Ya, jadi saya buat akun tempel-tempel. Ya. Jadi foto jam tadi ya, foto jam yang ada di showcase-nya ya. Itu saya ambil ya. Saya ambil terus saya buat narasi ya, saya promosikan. Ya. Dengan konsekuensi akun saya ini dihapus. Loh ya. Tidak masalah, saya rugi seperti itu tidak ada masalah. Saya bisa buat akun lagi daripada saya harus beli. Kenapa? Sudah jelas nipu kok gitu. Ya, kalau saya beli berarti saya bodoh. Kenapa? Ya terjebak 2 kali gitu loh ya. Terjebak Batman. Dan saya tidak lakukan itu. Saya chat tidak dibalas. Berarti tidak ada inisiatif baik. Jadi teman-teman Jumat Wage, kalau Anda jualan kerjasama dengan orang, jangan sekali-kali ya wan prestasi atau melanggar hukum. Yaitu tadi akan merugikan orang lain. Ya. Itu kan sesuatu yang merugikan toh. Dari situ saya harus berpikir, bagaimana cara saya tidak rugi. Artinya di setiap masalah itu harus ada solusi. Tujuannya apa? Untuk melupakan sakit hati. Ini tak praktekkan ya sebagai contoh. Untuk sakit hati. Saya pelajari di TikTok bagaimana cara ambil gambar ya terus tidak kena pelanggaran. Saya overlay, tak kasih tempel, terus tak jelaskan produk. Hanya untuk memenuhi 3 postingan video, berarti kurang 2 hari. 1 hari ini ya kita lihat nanti kalau ada pelanggaran ya sudah, tidak masalah gitu ya. Itu konsekuensi yang saya harus ambil dan supaya saya lebih hati-hati. Yang satunya seller luar biasa ya, tidak bisa kirim sampel ya, tidak bisa kirim sampel
karena dia sudah nolak ya. Jadi dia mengajukan ya supaya saya disuruh mengajukan. Tapi dia sudah tolak duluan pengajuan saya. Jadi dia mau ACC tidak bisa. Dia minta alamat langsung rumah saya. Ini dikasih. Ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Alat untuk olahraga, tidak kuat saya ini 30 kilo ya. Ini teman-teman. Nah, seller semacam ini saya akan buatkan videonya setiap hari. Sampai kapan? Sampai showcase-nya habis terjual. Loh itu loh teman-teman. Orang itu ya ketika kita ini konsisten menjaga kepercayaan, ya feedbacknya seperti itu. Ada nilai moral ya, ada nilai moral yang harus saya penuhi. Coba bayangkan kirim ini beratnya kurang lebih 1 kilo ya. Kirim barang semacam ini berapa? Harga barangnya berapa? Ya, dia tiba-tiba kirim ya, kok percaya dengan saya gitu ya. Saya tambah percaya. Nah, ini sebuah kasus kehidupan. Ini bukan mengada-ngada ya. Ya. Kalau Anda mau cek ya videonya ada di mana ini ya, yang tempel-tempel itu ya. Di TikTok Olah Sukmo kalau tidak salah ya. Nah, itu teman-teman. TikToknya sama Olah Sukmo. Ya. Sampai detik ini masih aman, belum ada pelanggaran. Ya Anda tahu nanti. Ya. Jadi yang penting sudah terpenuhi. Yang satunya tadi, yang isinya dompet ini. Yang isinya dompet ini. Ya. Bisa saja saya kembalikan. Tapi saya tidak enak sama kurirnya. Kurirnya sudah langganan. Biasanya tak kayak kopi. Ngopi sih Mas, lek ngantuk ngopi orene gitu. Lu ya kurir takar apa? Kenapa? Setiap hari dia kirim paket ke sini. Ya. Apa pelajaran yang bisa Anda petik dari dua hal ini? Ya, yang satu tidak amanah, yang satu amanah. Percaya. Ini pasti rezekinya lancar. Ini pasti rezekinya seret. Yakin ya. Paham ya? Nah, ini sudah 8 menit teman-teman ya. Saya akhiri ya, materinya ada di video selanjutnya ya. Jadi intinya apa? Ketika kita ini menjalin bisnis ya. Saya kan bisnis juga ini kan ya. Ibaratnya bisnis toh. Dia kasih saya sampel untuk saya promosikan. Ya. Tapi sampel yang dia kasih tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Artinya dia one prestasi. Ya. Harusnya sampelnya sesuai. Oh iya teman-teman. Ada yang sesuai tapi sampelnya jelek, itu tetap saya promosikan. Saya berusaha kayak kemarin itu teflon, pecah semua. Tapi ya gitu, kalau sampel-sampel jelek itu 3 kali saja. Ya. Banyak yang biasanya kan kesalahan bukan dari penjual, tapi pengiriman juga karena barangnya jelek. Tapi ini jelas-jelas ya, masa jam tangan yang dikirim dompet. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Yang satu amanah, tidak melalui sistem, dia percaya. Misalkan saya tidak buat video ini ya teman-teman ya, itu tidak ada resikonya, akun saya aman-aman saja ya. Tapi kalau ini saya tidak buat video, akun saya pasti diblokir, tidak bisa jualan. Coba bayangkan, membuat orang dilematis ya. Karakter semacam ini tidak akan pernah sukses hidupnya akan penuh dengan masalah. Nanti dia akan mendapatkan karma dari perbuatannya ini, juga hukuman Tuhan. Ini sepele loh, sederhana,
tapi ini akan penuh dengan keberkahan. Mosok sih saya tidak mau buatkan video ini. Tidak, saya akan posting dalam satu akun, tapi 5 akun. Loh ya teman-teman ya. Sebagai bentuk terima kasih saya gitu loh ya. Walaupun katakanlah alat ini tidak saya pakai ini. Kenapa tidak kuat? Tangan saya ini tidak kuat. Ya mungkin kalau saya pakai ketika saya sudah kuat. Tapi berat teman-teman dulu. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi dari contoh kasus ini saya memberikan sebuah edukasi pelajaran. Ketika kamu menjalin bisnis ya harus aman, percaya. Ketika kamu dikhianati seperti ini ya akan kembali kepada dia. Ya teman-teman ya. Tuhan itu selalu memberi sisi baik, sisi positif. Ketika satu terzalimi, satu dikasih hati. Ya tahu, ini bareng, datangnya bareng. Saya tidak berpikir kalau ini datang. Kemarin minta ya, 1 minggu yang lalu minta alamat tak kirim lengkap. Apa tak kirim Pak alamatnya? Saya pikir hanya bercanda saja. Masa sih alat ini mahal loh dikirim gitu? Tidak mungkin lah gitu. Ternyata dikirim. Saya 2 kali saya dapat barang semacam ini ya. Ibaratnya barang tanpa melalui sistem. Ya, langsung menghubungi saya. Itu mending lewat sistem ya. Itu tekanan emosionalnya itu enggak begitu gitu ya. Tapi kalau lewat sistem, saya ini ada ibaratnya itu ada utang budi gitu. Dia sudah percaya sama saya harus berpikir bagaimana produk ini bisa terjual, laris ya. Nah, demikian semoga motivasi ini ya, kasus ini bisa memotivasi Anda ya. Yang satu prestasi, yang satu luar biasa ya. Tetap semua terserah Anda mau jadi yang ini atau jadi yang ini. Itu semuanya ada konsekuensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.